Halo semuanya, selamat datang di kelas ekonomi bersama saya Ibu Dewi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai harga pasar dan pasar. Nah, subbab yang pertama yang akan saya jelaskan adalah permintaan dan penawaran, di mana nanti akan saya jelaskan pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran, serta fungsi dari permintaan dan penawaran tersebut. Langsung saja pada pengertian dari permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen yang dapat dibeli dalam berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Sedangkan penawaran dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar pada satu periode tertentu. Nah, sekarang masuk ke faktor-faktornya. Faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan barang dan jasa yaitu yang pertama tingkat harga, yang kedua harga produk lain yang berhubungan dengan barang tersebut, yang ketiga pendapatan konsumen, keempat ada selera konsumen, kelima ada perkiraan harga di masa yang akan datang, dan yang terakhir jumlah konsumen. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran barang dan jasa, yang pertama harga barang yang bersangkutan, yang kedua harga barang-barang lain, yang ketiga biaya produksi, keempat tujuan dari produksi tersebut, dan yang terakhir tingkat teknologi. Nah, ini adalah hukum dari permintaan dan juga penawaran. Hukum permintaan itu menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, hukum permintaan dan penawaran ini memiliki syarat yaitu ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Adalah semua faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran tetap kecuali harganya yang berubah. Nah, kita langsung saja masuk pada fungsi dari permintaan dan penawaran. Yang pertama, kita mau tahu dulu apa itu fungsi dari permintaan dan penawaran itu ya. Fungsi permintaan dan penawaran menggambarkan atau mau menggambarkan hubungan antara variabel harga atau P dengan variabel jumlah yang diminta atau yang ditawarkan dengan Q. Nah, fungsi dari permintaan itu QD sama dengan A min BPD. Fungsi penawaran QS sama dengan A plus BPS, di mana A itu adalah konstanta, B itu adalah variabel bebas, P itu adalah harga, dan Q jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Di sini disebut QD, di sini untuk penawaran QS, D dan S-nya ini mau membedakan. Kalau D itu adalah demand atau permintaan, sama ya, demand. Kalau S, supply, penawaran, sama di P, D, dan PS juga sama. D di sini adalah demand atau permintaan, sedangkan S di sini adalah supply atau penawaran. Nah, fungsi permintaan dan penawaran itu bisa juga kita cari dengan rumus seperti ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q
min Q1 per Q2 min Q1, di mana P itu adalah harga, Q itu adalah jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, kita bisa mencari fungsi permintaan maupun fungsi penawaran. Rumusnya sama. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini atau rumus yang sebelumnya. Tetapi kalau rumus yang ini untuk mencari permintaan dan penawaran itu berbeda. Tapi kalau kita menggunakan rumus yang ini, sama saja. Mau itu permintaan maupun penawaran, kita gunakan rumus yang sama. Sekarang kita mau lihat bentuk dari kurva dari permintaan maupun kurva penawaran. Nah, di sini ada tabel untuk kurva permintaan ya. Ini adalah jumlah minyak yang dibeli. Artinya yang diminta ya. Yang dibeli sama saja yang diminta. Lalu kita lihat bentuk kurvanya. Dia dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Ya. Bentuk kurvanya nanti bisa diamati. Ini hanya harganya, ini tabel harga dan juga jumlahnya. Ini P, ini Q. Tinggal dimasukkan ke sini. Ini adalah P-nya, lalu Q-nya di sini. Lalu nanti kita tarik garis sehingga terbentuklah kurva dari permintaan itu seperti ini. Lalu untuk yang kedua adalah penawaran. Ini harganya atau P-nya, sedangkan ini adalah jumlah atau Q-nya yang ditawarkan. Yang dijual sama saja yang ditawarkan. Ini bentuk kurvanya. Jadi dari sudut kiri bawah ke kanan atas ya. Ini jumlah P-nya, harganya, lalu di sini ada kuantitinya atau jumlah yang ditawarkan, lalu kita tinggal tarik titik-titiknya dan garis-garisnya itu sehingga terbentuklah kurva permintaan dan penawaran. Nah, yang ini penawaran ya. Jadi berbeda. Tadi kalau penawaran seperti itu, nah permintaan seperti ini. Dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan kalau penawaran dari sudut kiri bawah ke kanan atas. Kita hanya mau melihat perbandingan atau perbedaan bentuk kurvanya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal mencari fungsi dari permintaan. Nah, di soal ini, dia diketahui harga dan juga jumlah yang diminta ya. Ada P1, P2, Q1, Q2. Kita mau mencari fungsi permintaan dengan menggunakan dua rumus. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu dengan rumus yang sama baik itu permintaan maupun penawaran ya. Yaitu rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angka yang sudah ada di soalnya. Di sini sudah diketahui P1, P2, Q1, dan Q2-nya. Kita masukkan. Yang pertama, P min P1. P1-nya 5.000. Kita masukkan 5.000. P2. P2 berapa? 2.000 ya. 2.000. Lalu kita kurangkan dengan P1. P2 min P1 kan rumusnya. P1-nya 5.000. Jadi 2.000 dikurang 5.000. Sama dengan Q min 10. 10-nya dari mana? Dari Q1. Q1 di soal diketahui 10. Sedangkan bawahnya 40 adalah Q2-nya. 40 kita kurangkan dengan Q1. 10. Nah, ini kita bisa langsung kurangkan
Sehingga P min 5.000 min 3.000. Dari mana min 3.000? Dari 2.000 dikurangin 5.000. Lalu 30. Q min 10 per 30. Dari mana 30? 40 dikurangin 10. Nah, teman-teman, selanjutnya kita kali silang. P min 5.000 dikali 30, min 3.000 dikali dengan Q min 10. P min 5.000 dikali 30, ketemu ya, 30. P min 150.000 sama dengan min 3.000 dikali Q min 10, ketemu min 3.000 Q plus 30.000. Lalu selanjutnya, 150.000 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga 30P sama dengan min 3.000 Q plus 30.000 plus 150.000. Karena dia pindah ruas sehingga 150.000-nya jadi plus. Nah, 30P sama dengan min 3.000 Q plus 180.000. Selanjutnya, kita pindah ruaskan Q, min 3.000 Q ini ke sebelah kiri. Sehingga nanti supaya mempermudah kita, karena rumusnya nanti Q sama dengan ya. Sebenarnya tidak dipindah ruas juga nggak apa-apa, tapi supaya memudahkan kita nantinya. Kita pindah ruas, karena kita pindah ruas sehingga di sini minnya hilang. Min 3.000 Q-nya hilang ya, sehingga plus jadinya 3.000 Q sama dengan min 30P, karena dia pindah ruas sehingga min 30P ditambah 180.000. Q sama dengan min 30P ditambah 180.000 dibagi 3.000. Dari mana? Dari sini ya, sehingga 3.000-nya ini menjadi pembagi. Ketemulah hasilnya, Q sama dengan min 1/100P plus 60. Ya, dari mana 1/100P ini? Min 30 per 3.000. Ya, oke. Apakah bisa kalau misalkan dia hasilnya dituliskan di sini 0,01 seperti itu? Sebenarnya bisa saja, tapi untuk mempermudah kita membuatnya 1/100 aja, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini adalah eliminasi, ya. Kalau di matematika namanya eliminasi. Q dia sama dengan A min B PD. Lalu Q dan P-nya sudah diketahui ya. Tinggal kita masukkan di sini. Q yang pertama 10, A min B, P yang pertama 5.000. Selanjutnya, Q yang kedua 40, A min B, P yang kedua 2.000. Sebelum kita eliminasi, kita kalikan terlebih dahulu ya. 10-nya tetap, A min 5.000B. Kenapa? Karena B dikali dengan 5.000, sehingga 5.000B. Selanjutnya, 40-nya tetap, A min 2.000B. Dari mana? B dikali dengan 2.000, sama dengan 2.000B. Setelah kita kalikan, sekarang kita eliminasi. Dieliminasi sama aja seperti dikurang, ya kan? 10 min 40 ketemu min 30, sama dengan A-nya habis. Kenapa A-nya habis? Karena sama saja di sini, di depan A ini harusnya 1 ya, 1. Karena kalau 1 kita tidak menuliskan ya. 1 dikurang 1, habis kan, sama dengan 0. Selanjutnya, min 5.000B dikurang min 2.000B, min 3.000B. Ya, jadi min 30 sama dengan min 3.000B. Nah, kita mau cari B-nya berapa, sehingga 3.000-nya ini kita pindahkan ke sini sebagai pembagi. Ya, ketemu hasilnya 1/100 sama dengan B, atau B-nya 1/100. Nah, ketemu B, sedangkan di rumusnya ada A, ada B. Yang baru ketemu B-nya ini.
berarti kita mau mencari yang A-nya lagi, ya kan? Sekarang kita cari yang A. Kita masukkan ke rumusnya. 10 sama dengan A min 1/100 kali 5.000. Kenapa 1/100-nya dimasukkan? Karena di sini kan rumusnya Ki D, Ki yang pertama 10, A-nya kita masukkan, min B-nya kan, B-nya sudah ketemu 1/100, sehingga kita masukkan 1/100. P-nya, P yang pertama 5.000. Nah, ketemulah A-nya 60. Lalu pertanyaannya, apakah harus pakai P dan Q yang pertama? Tidak. Nanti kalian bisa mencoba mencari dengan P dan Q yang kedua. Hasilnya akan sama, 60 juga. Ini salah satu saja, jadi boleh pakai P dan Q yang pertama atau P dan Q yang kedua. Begitu ya. Setelah ketemu B, ketemu A, kita langsung memasukkan rumusnya. QD sama dengan A min B kali PD. Tinggal dimasukkan. A-nya berapa? 60. Min B. B-nya berapa? 1/100 P. Sama ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan rumus yang pertama ini tadi, min 1/100 P. Sama ya. Min 1/100 P. Hanya susunannya saja yang berbeda. Di sini P terlebih dahulu ya. Kalau di sini P-nya yang di akhir. Plus 60. Sama di sini 60. Jadi sama saja. Baik itu yang rumus yang pertama ini maupun yang kedua yang eliminasi ini sama saja hasilnya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan yang mana saja gitu. Nah, kalau hanya mendengar, hanya melihat, kita pasti tidak akan paham. Untuk itu, silahkan mengerjakan soal ini supaya pemahaman kita lebih bisa lagi, lebih paham lagi, bukan hanya sekedar mendengar, sekedar melihat, tapi juga melakukan. Silahkan dikerjakan. Dari soal ini diketahui P dan Q, P1, P2, Q1, Q2 untuk permintaan dan juga penawaran ya. Jadi kamu mencari fungsi, silahkan cari fungsi dari permintaan dan penawaran tersebut menggunakan dua rumus. Jadi, setiap soal permintaan ada seperti ini, dua ya. Soal rumus yang seperti ini dan rumus yang eliminasi. Penawaran juga seperti itu, menggunakan rumus ini dan juga nanti rumus yang eliminasi yang untuk penawaran. Ya, oke. Sekian dulu video penjelasan kali ini. Berikutnya, kita masih akan membahas mengenai permintaan dan juga penawaran di video selanjutnya. Terima kasih.